biar ini bukan hanya pengakuan yang kami sampaikan lewat bibir mulut kami, bahwa Engkau Tuhan segala-galanya dalam hidup kami. Tapi biar segenap hati dan hidup kami Tuhan sungguh-sungguh mengakui itu, bahwa Engkau Tuhan lebih dari nyawa kami, lebih dari apapun yang ada dalam diri kami. Bapa, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Engkau sudah bawa kami dalam persekutuan ibadah di tempat ini. Tuhan tolong, biar ini bukan hanya kegiatan rutinitas bahwa setiap hari Minggu kami berkumpul, tapi kami datang dengan satu kerinduan untuk kami berjumpa dengan Engkau. Dan terima kasih untuk lawatan-Mu, terima kasih untuk kehadiran-Mu, untuk sukacita kebersamaan pagi ini. Ketika kami boleh memuji-Mu, ketika kami boleh menyembah-Mu, menghampiri kekudusan-Mu. Tidak ada sukacita yang melebihi dari perjumpaan dengan Engkau. Dan melengkapi sukacita dalam pertemuan kami dengan Engkau pagi ini, kami mau mendengarkan kebenaran firman yang sederhana saat ini. Tuhan tolong, biar Engkau yang hadir dalam pemberitaan firman saat ini. Hamba-Mu yang berdiri di depan ini tidaklah lebih dari jemaat yang hadir. Tapi kalau Engkau mempercayakan mimbar ini buat hamba-Mu, Tuhan, biar Engkaulah sendiri yang berbicara lewat hamba-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perjalanan hidup kita sebagai orang percaya adalah proses pembaharuan, pembentukan untuk makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Hari-hari yang kita jalani hari-hari ini adalah proses pendewasaan kita untuk makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan lebih dari segala-galanya dalam hidup kita. Dan kita harus memahami itu dan menerima proses yang Tuhan izinkan kita hadapi untuk kita makin dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Jangan puas dengan apa yang sudah kita capai hari ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mungkin dulunya jarang hadir ke gereja dan sekarang aktif hadir di gereja, enggak usah puas dulu. Kita yang mungkin dulu cuman jemaat biasa datang ke gereja, tapi sekarang kita aktif dalam pelayanan di gereja, di persekutuan doa di rumah, di kantor, enggak usah puas dulu. Proses masih berjalan Bapak Ibu Saudara. Dan kita masih akan mengalami masalah demi masalah yang di dalamnya Tuhan memproses kita. Mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya, kalau gitu sampai kapan Pak kita mengalami proses itu? Sampai kapan Pak? Sampai saya umur berapa? Selagi Tuhan masih berikan kesempatan hidup kita hari ini dan beberapa tahun ke depan, kita masih akan melewati proses itu. Untuk kita makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Pujian kita tadi, sampai kau dapatiku berkenan di hadapan-Mu. Ku kan terus berjuang. Berjuang terus Bapak Ibu. Enggak mudah kita menjalani hari-hari hidup kita. Enggak mudah kita menjalani proses yang Tuhan izinkan kita lewati. Pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk kita dapat mengevaluasi diri masing-masing. Pengiringan kita kepada Tuhan sudah sampai di level mana? Pagi ini saya mau mengajak saudara dan saya untuk kita sama-sama evaluasi diri kita. Sampai di mana, sampai di level mana pengiringan kita kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini ada yang sama seperti saya. Yang sejak lahir sudah menjadi orang Kristen. Saya Kristen sejak lahir Bapak Ibu Saudara.
Dari wajah Bapak Ibu Saudara yang saya lihat dari sini kayaknya banyak yang sama seperti saya. Lahir dari keluarga Kristen. Sebutan kita bukan Kristen lagi. Kristen, begitu kan ya? Kristen, udah berakar jadi orang Kristen. Pertanyaannya, ada di level mana kekristenan kita? Ada di level mana kekristenan kita? Apakah kita cukup puas karena saya tiap hari Minggu ke gereja? Saya aktif ibadah. Saya sudah pelayanan loh di persekutuan kantor, di persekutuan doa di rumah. Di gereja saya jadi aktivis, terus selesai gitu. Belum. Tuhan masih akan izinkan kita melewati proses demi proses. Sampai Tuhan dapati kita berkenan di hadapan Tuhan, Bapak Saudara. Kalau kita yang sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, gimana kadar kekristenan kita, Bapak Ibu Saudara? Saya ajak kita melihat sosok Paulus yang dicatat dalam Filipi 1 ayat 21 sampai dengan 22. Paulus itu dulunya bukan orang yang percaya, dia bukan pengikut Kristus. Bahkan dulunya dia menganiaya pengikut Kristus. Tapi dalam fase tertentu yang dicatat dalam Filipi 1 ayat 21, Paulus berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Paulus ketika dia sudah mengenal Kristus, menjadi pengikut Kristus, dia bilang hidup bagiku Kristus, mati adalah keuntungan. Dilanjutkan dalam ayat 22 yang menjadi rujukan sharing saya pada pagi hari ini. Tetapi jikalau aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Paulus ketika dia menjadi pengikut Kristus, dia bilang hidup bagiku Kristus. Kalaupun aku mati, itu adalah keuntungan bagiku, kata Paulus. Dan dia lanjutkan, tapi kalau Tuhan masih izinkan aku hidup hari ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak setiap kita untuk memahami ayat ini dan mengenakan dalam kehidupan kita. Hidup bagiku sebagai orang Kristen adalah Kristus. Kalaupun aku mati, itu adalah keuntungan bagiku. Tapi kalau Tuhan masih berikan kesempatan aku hidup hari ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saya sampaikan ini bukan hanya mengutip apa yang Paulus katakan, tapi saya mau mengajak kalimat Paulus ini kita kenakan dalam hidup kita. Hidup bagiku Kristus, sungguh-sungguh bagi Tuhan. Kalaupun mati nggak apa-apa, tuh akan hidup dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Tapi kalau Tuhan masih berikan aku kesempatan hari ini untuk hidup, itu berarti bagiku aku bekerja memberi buah. Buah seperti apa? Buah yang cuman kita bisa nikmati sendiri. Bukan itu maksudnya. Buah yang Paulus maksudkan di sini adalah ketika dia berbuah, hidupnya berbuah. Buah itu bisa dinikmati oleh orang di sekitar kita. Jangan puas dengan capaian kita hari ini, kita sudah menjadi orang Kristen. Tapi periksa diri kita masing-masing. Apakah hidupku sudah berbuah? Apakah hidupku sudah berdampak buat orang lain? Enggak usah jauh-jauh dulu. Orang di sekitar kita bisa menikmati buah dalam hidup kita, tidak? Pasangan hidup kita, orang tua kita, anak kita, mertua kita, mantu kita, ipar kita, tetangga kita bisa menikmati, tidak? Itu persoalan. Mungkin Bapak Ibu menatap saya dan berkata, lah itu mah urusan Pak Gembala dan Ibu Gembala. Para pendeta, kita mah jemaat biasa, ya biasa saja, ngalir aja seperti biasa. Perkataan Paulus ini ditujukan bukan hanya para pendeta, para gembala, Bapak Ibu Saudara, tapi buat setiap kita sebagai pengikut Kristus. Jangan puas cuma menjadi orang Kristen. Pak Bu, saya tidak mengecilkan peran apa yang sudah kita capai hari ini. Tidak. Bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita ada di level ini hari ini. Banyak orang di luar sana yang melupakan Tuhan. Saya mengapresiasi Bapak Ibu Saudara. Jam 8 pagi sebelum jam 8 sudah ada di sini. Saya terlambat Bu Gembala.
Sebetulnya bukan terlambat, setengah jam sebelumnya saya sudah di depan Alfa sana. Saya nggak enak datang duluan, saya lupa rupanya ada puji-pujian sebelum ibadah. Saya malah habisin waktu di sana. Saya mengapresiasi Bapak Ibu Saudara menyediakan waktu untuk beribadah. Itu tandanya kita mencintai Tuhan. Tapi saya mau bilang, jangan puas cuma sampai di situ. Kita periksa diri kita. Hidupku sudah berbuah belum? Kalau belum, berjuang terus sampai kau dapati. Tuhan dapati kita berkenan di hadapannya. Pujian kita tadi, ku kan terus berjuang. Sampai hidup kita jadi berkat buat sesama kita. Ku kan terus berjuang. Tuhan akan tersenyum melihat kita. Kalau hidup kita berbuah, berdampak buat orang di sekitar kita. Tapi kalau hidup kita menjadi sandungan buat orang, buat kerabat, sahabat kita, Tuhan sangat didukakan Bapak Ibu Saudara. Camkan itu dengan sungguh. Kita harus punya perjuangan yang sama seperti Paulus Bapak Ibu Saudara. Jangan cuma berpuas diri pada level yang sudah kita capai hari ini. Saya bersuka cita ada di tempat ini pagi ini. Saya sungguh menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Ketika kita menyanyi bersama, ketika kita menyembah Tuhan bersama. Sungguh saya menikmati itu. Tapi kerinduan saya, sukacita yang saya dapati pagi ini bersama Bapak Ibu Saudara, saya enggak tinggalkan di tempat ini saja. Nih kalau saya berdiri di depan ini Bapak Ibu Saudara, saya bisa menatap wajah Bapak Ibu satu persatu dari depan sampai di belakang. Benar, saya bisa menatap wajah Bapak Ibu satu persatu. Kalau ditanya ke saya, ada orang, saya keluar ketemu saya, terus orang itu nanya ke saya, Pak gimana mereka di dalam ini? Saya bilang, tanpa berlebihan, enggak lebay, saya bilang, itu wajah malaikat semua. Benar, sukacita, ketulusan beribadah, kelihatan banget. Saya akan bilang begitu. Saya pun merasakan itu, tapi persoalannya, kalau kita pulang dari sini, kita keluar dari ruangan ini, kita masuk dalam aktivitas kita sehari-hari, kita pulang ke rumah, wajah-wajah seperti ini, keteduhan seperti ini masih nampak tidak? Itu persoalan. Kita yang kayak gini kan wajahnya wajah-wajah malaikat tanpa dosa. Benar. Kita keluar dari sini? Kita keluar dari sini gimana? Wah beda Pak. Di gereja beda. Kalau di gereja ya rohani, di luar rohana gitu. Sama. Orang Kristen gak bisa dibeda-bedakan. Ini benar. Tidak ada cerita ini kegiatan rohani, ini kegiatan duniawi. Enggak ada. Orang Kristen gak ada dibeda-bedakan begitu. Benar, bukan begitu, bukan malah. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, baik di gereja, dimanapun kita ada, kita lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Jika engkau makan, engkau minum, engkau melakukan hal-hal yang lainnya, lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Enggak ada ayat yang bilang ketika engkau di gereja, jaga kesucian hidup, jaga kekudusan hidup. Tapi ketika engkau bekerja, engkau di luar, suka-sukamu. Kagak ada itu. Kita dituntut untuk hidup benar. Kesucian, kekudusan hidup dituntut kepada kita di mana saja kita ada. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidaklah berlebihan kalau saya bilang sukacita yang kita nikmati, keteduhan yang kita nikmati hari ini, kita harus peragakan ketika kita di luar sana. Amin. Emang Bapak udah benar? Bapak kalau di luar sama kayak Bapak di atas mimbar? Belum juga. Masih berjuang juga Bapak Ibu Saudara. Aduh, apalagi kita kalau di jalan ya, naik motor atau naik mobil, aduh tiba-tiba disalib gitu kan, tiba-tiba dipepet gitu. Reaksi kita gimana gitu, coba. Reaksi kita gimana coba? Mikir dulu nggak gitu? Saya sama kayak Bapak Ibu Saudara. Saya juga bekerja di kantor, di sini ada teman-teman saya nih, teman kantor saya yang melihat saya setiap hari. Mereka melihat saya setiap hari. Jadi bicara seperti ini sebetulnya nggak mudah, Bu Gembala. Saya bicara seperti ini, tapi ada teman saya di kantor yang melihat saya, yang melototin saya selama jam kerja gitu. Dia monitor saya gitu kan, sama tidak? Nggak mudah.
Benar ya Vin ya? Ini ada teman kantor saya di sini. Begitu. Gak mudah. Tapi saya memberanikan diri. Kenapa saya berani? Kalaupun ada istri saya, anak saya ikut, istri saya pelayanan juga. Saya berani ngomong begini untuk mengingatkan saya. Supaya orang rumah juga tahu kan, begitu. Jangan lo cuma bisanya doang ngomong di mimbar. Di rumah, di kantor bagaimana? Apakah saya sudah lulus? Belum. Saya masih berjuang. Tapi saya selalu mengingatkan diri saya. Dan selalu saya mengingatkan teman-teman saya di kantor. Berjuang, hidupmu harus jadi buah, hidupmu harus jadi berkat. Ini perjuangan kita Bapak Ibu Saudara. Kehidupan sebagai orang percaya harus benar-benar seperti Paulus yang ditulis dalam Galatia 2 ayat 20. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup kita yang kita hidupi ini sebagai orang percaya, kan katanya orang Kristen. Orang Kristen itu artinya pengikut Kristus, sama seperti Kristus. Kita disebut Kristen karena sama seperti Kristus. Apanya yang sama? Jangan pede bilang kita orang Kristen, tapi kehidupan kita tidak memberi warna Kristen. Malu kita jadi orang Kristen. Kita disebut Kristen harus seperti Kristus. Paulus bilang hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu harus jadi perjuangan kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Perjuangan saya juga. Kita harus hidup memperagakan kehidupan Kristus. Kalau Yesus hidup hari ini. Sebetulnya saya agak gak berani Bu Gembala ngungkapin kalimat ini. Pak Gembala senior sering menyampaikan dalam khotbah. Kalau ada orang di luar sana pengen tahu kehidupan Yesus dan hari ini dia tanya, Yesus itu kayak siapa? Kayak gimana sih? Kayak mana Kristus itu? Kita harus berani berkata, ya kayak saya. Lebay ya Bapak Ibu Saudara. Lah kalau orang luar sana kan gak kenal Kristus, betul? Dia pengen tahu kehidupan Yesus kayak gimana. Terus kita menjelaskan kayak gimana. Oh Yesus itu seperti ini. Seperti tercatat dalam Alkitab. Kita ceritain. Udahlah. Gua kagak mau dengar, kagak mau baca Alkitab. Tapi kayak gimana dulu kehidupan Yesus. Orang nanya kan, orang simpel lah sekarang. Mau tidak mau kita harus tampilkan hidup kita yang belum sempurna ini. Yang sedang berjuang ini. Untuk bilang ya kayak yang saya peragakan ini. Berani gak Bapak Ibu Saudara? Belum berani. Tapi tancapkan target kita. Kan firman sudah jelas. Sempurnalah kamu sama seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Kuduslah sebab aku kudus. Itu katanya. Lah terus mau seperti apa kita? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Memang harus hidup suci, hidup kudus. Enggak bisa, enggak. Kita harus berjuang Bapak Ibu Saudara. Fanatisme kita kepada Tuhan tidak hanya ditunjukkan dengan aksesoris yang kita kenakan. Oh pakai kalung salib, Kristen. Tuh di mobil ada tulisan Sola Gracia, Kristen. Tuh pakai anting salib, Kristen. Fanatisme kita kepada Tuhan bukan hanya kita tunjukkan lewat aksesoris yang kita kenakan. Tapi dari karakter Kristus yang terperaga dalam hidup kita. Dari buah yang kita hasilkan menunjukkan kualitas kita sebagai orang Kristen. Ini perjuangan Bapak Ibu Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Ini perjuangan yang harus kita sungguh-sungguh gerakan dalam kehidupan kita. Enggak semua orang memang bisa berkhotbah, betul. Walaupun sekarang mudah untuk cari bahan khotbah, tapi butuh keberanian dan lain sebagainya. Enggak semua orang kok bisa berkhotbah, tapi semua orang bisa bersaksi, betul? Enggak semua orang bisa jadi pendeta, saya bisa maklumi. Tapi semua orang bisa mengenakan buah, bisa menghasilkan buah dari Kristus itu. Semua kita bisa mengenakan karakter Kristus dan hidup kita bisa berbuah. Enggak bisa enggak. Bukan cuma punya bagian dari aktivis gereja. Oh itu kursus majelis, itu kursus pendeta. Enggak, semua kita memang enggak semua bisa jadi pendeta. Tapi semua kita bisa mengenakan karakter Kristus dan menghasilkan buah. Dan buah itu bisa dinikmati oleh orang di sekitar kita. Itu perjuangan kita. Sekali lagi saya ulang-ulang ini. Jangan puas dengan pencapaian kita hari ini. Berjuang terus. Masih ada saja yang keliru, masih ada saja yang kurang. Selagi kita masih hidup, masih ada persoalan demi persoalan yang harus kita benahi.
Sampai Tuhan dapati kita berkenan di hadapannya. Makanya berjuang. Ini persoalan Bapak Ibu Saudara. Keberhasilan seorang dalam mengiring Tuhan bukan hanya diukur dengan posisi jabatan dia di gereja. Oh sekarang jadi majelis. Sekarang jadi koordinator ibadah. Oh sekarang jadi pendeta. Oh sekarang jadi pengurus persekutuan doa di kantor. Keberhasilan bukan diukur dari situ Bapak Ibu Saudara. Keberhasilan sebagai pengikut Kristus diukur dari apakah karakter Kristus terperaga dalam kehidupannya atau tidak. Apakah hidupnya berbuah berdampak baik atau tidak. Itu ukurannya. Jangan berpikir sukses. Terus saya misalnya sekarang jadi pendeta. Oh sudah ada di level atas, jadi pendeta, udah khotbah. Itu ukurannya. Oh sekarang sudah jadi gembala, jadi levelnya di atas. Dalam struktur organisasi di gereja ya iya gitu. Ada gembala yang mengoordinir, menggembalakan, ada pendeta. Tapi di hadapan Tuhan, ukuran kualitas kita sebagai orang percaya enggak diukur dari jabatan kita di gereja atau di persekutuan kantor di mana kita melayani. Tapi dari karakter Kristus yang terlihat atau tidak dalam kehidupan kita. Lu banyak lu pendeta yang tak nampak karakter Kristus. Tidak menjelek-jelekan pendeta, saya pendeta. Ukurannya bukan di situ. Jadi Bapak Ibu Saudara ini menjadi perjuangan hidup kita bersama. Buah hidup kita jauh lebih penting dari status yang kita miliki. Yang melekat pada diri kita. Mungkin kita seorang pemimpin perusahaan. Mungkin kita seorang yang sangat terkenal. Yang punya nama. Tapi itu bukan jadi ukuran Bapak Ibu Saudara. Enggak akan jadi ukuran. Tapi buah hidup karakter Kristus yang terperaga dalam hidup kita itu jauh lebih penting dari semuanya itu. Hidup kita harus benar-benar berdampak Bapak Ibu Saudara. Hidup kita sungguh-sungguh harus bisa dinikmati oleh orang di sekitar kita. Kehadiran kita harus menjadi pembeda dengan orang lain. Harus jadi beda, oh memang begini kehidupan Kristus. Beberapa waktu lalu, minggu yang lalu kami di kantor, saya ada hari Rabu ada sharing-sharing, setiap hari Rabu kami sharing. Saya sering mengingatkan ini dengan teman-teman. Ada teman sharing saya di sini, ada Kevin. Saya sering bilang itu. Saya bilang ke mereka, saya sering ingatkan ke mereka, kita harus menjadi pembeda. Ada stigma buruk, jelek yang melekat kepada yang namanya orang Kristen. Betul. Coba diskusi, oh Kristennya begini, kalau Kristennya begini mah jauh, sampai mereka bilang kita orang kafir. Padahal nggak tahu mungkin siapa yang kafir, mereka mungkin yang kafir. Sampai predikat kafir pun ditempel ke kita orang Kristen. Ada stigma yang jelek yang mereka tempel kepada kita. Kita hadir harus menjadi pembeda. Itu yang saya sering bilang ke teman-teman. Kita harus jadi beda. Kalau mereka punya anggapan, oh Kristen ini gini. Enggak tuh, buktinya tuh beda. Harus beda. Kehadiran kita di kantor, dengan beragam bermacam-macam persoalan dan tantangan. Terus kita harus tergiring ke sana, saya nggak tahu. Ada persoalan apa, seperti apa persoalan yang Bapak Ibu hadapi di kantor. Yang membuat kita mulai melenceng. Atau kehidupan kita, usaha kita sehari-hari kita jalankan yang akhirnya terlihat menjauh dari Tuhan. Saya tidak tahu persoalan seperti apa. Tapi kita harus beda. Kristen mah harus begini. Yang namanya kejujuran, ketulusan dalam bekerja, itu harus nampak jelas. Kita di kantor mungkin gak bisa khotbah, gak ada persekutuan. Tapi kehidupan kita harus memberi warna. Oh Kristen kayak gini. Jangan jadi batu sandungan. Tuh si bapak ini, si cici ini, si abang ini. Tiap hari Minggu katanya dia gereja. Katanya dia majelis. Katanya dia pelayanan. Persekutuan dia rajin. Dia ngurus persekutuan. Tapi coba lihat hidupnya. Enggak jadi berkat. Jadi batu sandungan. Jadi omongan. Ngeri kali Bapak Ibu Saudara. Ngeri kali. Betapa Tuhan dimuliakan dan disukakan. Kalau ada orang yang akhirnya mengagung-agungkan Tuhan yang kita sembah. Karena mereka ngelihat hidup kita. Tuhan akan diagungkan dan dimuliakan. Tetapi betapa Tuhan didukakan. Kalau akhirnya ada teman kantor kita, tetangga kita mencemooh Tuhan yang kita sembah. Gara-gara mereka lihat hidup kita. Tuhan akan sangat didukakan. Ada enggak yang kayak gitu? Banyak. Di luar sana. Jauh dari sini. Saya enggak berani bilang dari sini, Bu Gembala.
Tapi bisa saja pagi ini mereka lagi main ke sini. Enggak, saya bercanda. Tapi ada stigma buruk yang ditempel kepada orang Kristen. Aduh, kalau saya kan orang Manado ya. Orang suka bilang kalau orang sana suka mabuk-mabukan gitu loh. Suka bilang begitu. Suka judi gitu. Saya mau bilang enggak. Susah gitu. Saya pernah cerita di sini waktu saya khotbah sore. Tapi nggak apa-apa saya cerita ya buat gambaran aja Bapak Ibu Saudara. Saya tinggal di Cilegon awal-awal 90-an, saya tinggal di Cilegon. Singkat cerita, saya tinggal di mes. Saya tinggal di mes dengan teman-teman orang Batak, orang Manado, orang Ambon. Itu teman-teman. Umur saya waktu itu masih muda, tahun 93. Ya pasti masih muda. Saya sekarang sudah lumayan lah umurnya ya, walaupun kelihatan katanya masih muda juga Bu Gembala ya. Tapi kebayang nggak saya umur segini, itu tahun 93, berarti 32 tahun yang lalu ya gitu. Saya dengan teman-teman senior saya, kami tinggal di mes. Suatu kesempatan mereka pergi jalan-jalan. Mereka pergi jalan-jalan, saya nggak tahu kemana, mereka nggak ngajak saya, si anak-anak gitu kan. Mereka pergi, rupanya mereka kumpul dengan teman-teman, mereka mabuk-mabuk. Itu di Cilegon. Saya nggak tahu ada klub malam atau apa, saya nggak tahu juga. Pokoknya singkat cerita mereka pulang mabuk, dalam keadaan mabuk. Mereka jalan karena dari Cilegon, menuju ke mes kami itu nggak ada kendaraan umum, jadi mereka jalan. Itu tahun 93, mereka nggak boleh bawa keluar mobil operasional soalnya, mereka jalan. Sepanjang jalan mereka berisik. Tahu sendiri kan yang jalan itu orang Manado, Ambon, Batak, nggak mabuk aja berisik. Apalagi mereka mabok gitu. Jadi mereka mengganggu sepanjang mereka yang jalan yang mereka lalui. Sampai di rumah, di mes. Di mes mereka berisik nyanyi-nyanyi gitu. Nyanyi-nyanyi karena mabuk gitu. Orang Batak tahu sendiri kan ya, suka nyanyi ya orang Ambon. Terganggulah tetangga, Pak RT datang. Pak RT datang marah-marah. Terbangun saya terbangun, saya datang, aduh ada Pak RT. Mereka marah-marah, Pak RT marah-marah. Mereka udah dimarahin Pak RT masih aja gitu. Akhirnya saya bilang Pak RT, Pak mohon maaf Pak, saya akan tenangin teman-teman saya. Padahal saya nggak berani. Dalam keadaan nggak mabuk aja saya nggak berani sama mereka. Karena saya waktu itu masih anak-anak, mereka sudah jauh lebih dewasa. Tapi saya berani ngomong gitu ke Pak RT, saya akan nasihatin mereka, Pak mohon maaf. Akhirnya Pak RT ngomong begini, ya saya itu kerja di kapal. Saya punya teman orang Batak, orang Manado, orang Ambon. Oh iya benar, orang Batak, Ambon, Manado banyak kerja di kapal kan. Dan saya banyak teman orang Batak, orang Manado, orang Ambon. Ini kan hari Paskah. Saya waktu itu lupa bahwa itu Paskah, hari Minggu kan. Ini kan Paskah, oh iya Paskah. Ini hari Paskah. Kan biasa kalau Paskah Natal saatnya mabuk-mabuk. Pak RT bilang begitu. Saya waktu itu mau bilang enggak berani. Mikir juga, saya baru datang dari Manado. Emang iya sih di sana begitu. Jadi saya dalam saat itu saya bersyukur dua hal. Bersyukur Pak RT memahami. Ini Paskah saatnya mabok. Saya bersyukur waktu itu. Hal kedua yang sampai hari ini 30 tahun lebih akhirnya sampai masih ingat banget. Kok Pak RT taunya Kristen mabok ya? Kenapa nggak ada hal yang lain yang dia tahu selain itu? Ya Pak RT itu kan bergaulnya cuma di kapal, ketemu orang Kristen ya di kapal, ya cuma itu doang. Jadi ketika ditanya orang Kristen seperti apa, orang Kristen identik dengan Natal, Paskah, mabuk. Belum hal-hal yang lain lagi Bapak Ibu Saudara, judi dan lain sebagainya. Saya mau cerita ini bahwa di luar sana ada stigma jelek tentang Kristen. Itu yang poin saya mau cerita ini, bahwa di luar sana mereka punya pandangan yang kurang bagus tentang Kristen. Kita harus tampil menjadi pembeda. Itu maksud saya. Kalau ada anggapan buruk tentang orang Kristen, bisa melihat hidup kita beda tuh. Jangan sampai di luar sana ada anggapan buruk terkonfirmasi dengan kita. Itu kan, lo lihat dia. Lihat si Cici itu, lihat si abang itu, bener kan? Itu yang mau saya sampaikan buat kita. Kehadiran kita harus menjadi pembeda. Benar Bapak Ibu Saudara. Saya senang di sini ada teman saya juga nih, Pak Rio. Saya waktu di kantor selantai sama beliau gitu. Dia waktu itu belum nikah gitu. Saya senang, saya suka ngomong ke teman-teman yang lain. Lo tuh kayak Rio tuh. Lihat tuh, datang keluar lift, siapapun yang ditemuin sama dia, mau dia ada masalah apa tapi senyum keluar.
Dia memancarkan senyum ke teman-teman security, cleaning service, teman kerja. Kan kelihatan teduh ngelihatnya. Saya suka ngomong, jangan GR ya yuk ya. Saya suka ngomong ke yang lain, tapi sekarang saya ngomong di depan kamu yuk. Saya bilang, kayak Rio tuh. Dia tuh kalau datang di kantor tuh, jadi suasana ketika kita datang nih. Orang lagi sumpek, lagi kayak gimana, tapi kehadiran kita bikin keteduhan. Loh, pagi bro, pagi sis. Jadi teduh. Dia menjadi pembeda gitu. Kita harus seperti itu. Apapun keadaan kita masih banyak kekurangan. Saya pun masih berjuang Bapak Ibu Saudara. Saya masih berjuang. Berjuang dengan sungguh supaya kehadiran saya di mana saya ada harus menjadi wujud kehadiran Kristus. Kita harus seperti itu. Hidup berbuah, hidup berdampak. Jangan puas dengan apa yang kita hadapi, yang kita capai hari ini. Puaslah kita Bapak Ibu sebagai orang percaya, orang Kristen. Kalau hidup kita sudah berbuah dan buah itu dinikmati oleh orang di sekitar kita. Puaslah kalau karakter Kristus terperaga dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Itu target kita. Harus menjadi target kita. Pikir dulu sebelum bertindak. Dalam segala hal pikir sebelum bertindak Bapak Ibu Saudara. Aduh, saya kemarin ada pengalaman buruk itu 3 hari yang lalu mungkin ya. Ada jalan dari 2 arah jadi 1 arah. Saya masuk, saya sudah duluan masuk, tiba-tiba saya dipepet sama mobil yang lain gitu. Ini Jonasnya mau keluar. Monsternya mau keluar. Saya mau pencet kaca motor. Mikir saya mikir, aduh udahlah gitu. Tiba-tiba saya mau marah. Aduh, perempuan pula. Saya perempuan pula, dan dia salah banget, membahayakan saya dan membahayakan dia juga gitu. Akhirnya saya buka kaca saya buka kaca, saya giniin aja, biar dia tersinggung. Dia sudah tahu dia salah, karena dua-duanya itu dia diem gitu. Tapi saya buka kaca saya nggak maki-maki dia, saya giniin aja, saya jalan lagi gitu. Udah itu ajalah, saya kasih tahu ke dia. Apakah saya selalu lulus? Enggak. Kadang-kadang gitu Jonasnya keluar. Aduh mau marah dong. Tapi puji Tuhan makin hari makin kesini saya mulai benar-benar melatih diri. Dan ini saya sering sharing ke teman-teman saya di kantor. Ketika kami setiap seminggu sekali ada kesempatan sini, saya sering ingatkan ke mereka, enggak usah mikir-mikir yang terlalu muluk-muluk gimana deh. Tapi bagaimana kita membawa diri kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Hal itu yang sering saya sampaikan. Mereka tahu kita Kristen. Teman-teman kantor kita, relasi bisnis kita tahu kita Kristen, betul. Tetangga kita tahu nggak kita Kristen? Tahu semua. Mereka tahu kita Kristen. Kita harus tunjukkan kehidupan Kristus itu memang seperti itu. Hidup yang sungguh-sungguh berbuah. Dan buah itu mereka bisa nikmati. Bukan hanya kita nikmati saja. Itu perjuangan kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Siapa yang mau berjuang mengenakan karakter Kristus dalam kehidupan kita, boleh lambaikan tangan bagi Tuhan. Haleluya. Jangan puas cuma jadi orang Kristen biasa-biasa saja. Tapi kita harus sungguh-sungguh berjuang dengan sungguh Bapak Ibu Saudara. Kalau ada sesuatu di jalan, ada masalah di jalan yang mungkin membuat kita kesel, sebelum bertindak pikir sejenak. Kalau saya melakukan ini Tuhan senang tidak? Itu mikir. Kalau kita bertindak dulu baru mikir, nyesel. Saya banyak nyesel gitu. Buru udah marah dulu baru mikir. Terhadap pasangan, suami istri, terhadap anak, terhadap orang tua. Sekesel-keselnya kita pulang kerja gitu loh. Sampai di rumah bawalah keteduhan. Jangan karena kita kesel terus kita asal ngomong, marahin anak, marahin orang tua, marahin istri, marahin suami. Mikir dulu betapa mereka terluka dengan ungkapan kita. Jadi sebelum bertindak, pikir sejenak. Tuhan senang gak saya melakukan ini? Mereka terluka atau mereka sukacita dengan omongan saya ini? Itu mikir Bapak Ibu Saudara. Terhadap atasan di kantor, terhadap bawahan di kantor, terhadap rekan kerja kita. Kita harus dengan sungguh-sungguh melakukan itu Bapak Ibu Saudara. Ini harus menjadi perjuangan kita Bapak Ibu Saudara. Hal sederhana supaya hidup kita bisa berbuah, berdampak, dan mengenakan karakter Kristus. Pertama, yuk miliki pikiran dan perasaan Kristus. Kenakan
pikiran dan perasaan Kristus dalam kehidupan kita, supaya kita bisa berbuah, supaya kita bisa berdampak. Sesuatu yang benar-benar bisa menjadi berkat buat orang lain, sesuatu yang benar-benar berdampak buat orang lain, itu yang kita lakukan. Dan pikirkan jangan sampai hidup kita itu menjadi sandungan. Jangan sampai mereka tersandung dengan kehidupan kita. Memiliki pikiran dan perasaan Kristus nggak bisa datang dengan sendirinya. Nggak bisa dengan sendirinya, tapi perjuangan yang harus kita lakukan sampai Tuhan dapati kita layak berkenan di hadapannya. Pikirkan itu dengan sungguh. Pak Bu, sesuatu yang kita suka itu yang akan kita pikirkan. Sesuatu yang kita suka itu yang akan kita pikirkan terus menerus. Dan hal yang kita suka dan kita pikirkan itulah yang akan kita lakukan dalam hidup kita. Nah, yang kita suka, kita pikirkan, kita lakukan terus menerus akan menjadi karakter dalam kehidupan kita. Itu berawal dari kita suka, kita lakukan terus menerus. Kita suka, kita pikirkan, kita lakukan terus menerus, jadi karakter. Ya, namanya kebiasaan yang kita lakukan terus menerus itu akan melekat dalam kehidupan kita dan jadi karakter kita. Jadi kalau dia memang hobinya suka nolong orang, kan dia suka. Di pikiran dia akan mikir bagaimana dia menolong orang. Dan dia lakukan itu. Dia lakukan terus menerus. Akhirnya jadi karakter. Orang lihat, oh kalau si abang ini, kalau si ibu ini orangnya baik, suka nolong. Itu enggak sekejap jadi. Dari kebiasaan yang dia lakukan terus menerus, akhirnya jadi karakter dalam kehidupannya. Enggak ada orang yang bisa baik mendadak atau jahat mendadak. Enggak ada. Enggak bisa kita bilang, loh si abang ini dulunya baik banget, kok sekarang dia jahat banget. Enggak ada begitu. Dia baik hari ini, terlihat baik banget hari ini. Itu adalah kebiasaan yang dia lakukan hari demi hari. Sampai kita lihat dia sebaik ini. Ada orang yang jahat banget. Enggak mendadak loh dia jahat kemarin. Hari ini dia kemarin baik, sekarang udah jahat banget. Enggak. Itu kebiasaan yang dia lakukan dari semenjak kecil dewasa. Hari demi hari dia lakukan itu sampai itu menjadi mengakar dan jadi karakter dia. Nah, kita harus membiasakan diri, melatih diri kita untuk supaya bisa mengenakan karakter Kristus. Emang mudah? Pak Gembala, Bu Gembala, tolong doain saya. Tumpang tangan supaya hidup saya bisa berbuah. Saya tidak mengecilkan peran doa, peran Roh Kudus, tidak. Tapi kalau kita tidak membiasakan itu, mustahil, Bapak Ibu Saudara. Mustahil kita akan bisa melakukan itu. Hal pertama, miliki pikiran perasaan Kristus. Hal kedua, yuk punya waktu untuk berdoa, baca firman, cakap-cakap dengan Tuhan. Adalah mustahil kita mengenakan buah dari Tuhan, mengenakan karakter Kristus dalam kehidupan kita, kalau kita tidak mengenal dekat Tuhan itu sendiri. Kalau kita tidak punya perjumpaan yang sungguh dengan Tuhan, mustahil kita bisa kenakan karakternya. Kita nggak terlalu kenal. Mana mungkin kita bisa memahami perasaan Tuhan, mengenakan kehidupan Kristus dalam kehidupan kita, kalau kita tidak punya keintiman bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya sisihkan waktu khusus untuk kita berdoa, cakap-cakap dengan Tuhan, mengerti maksud Tuhan, supaya kehidupannya kita kenakan dalam kehidupan kita. Amin. Pak, saya berdoa kok. Emang gak kayak teman-teman tetangga saya 5 kali berdoa sehari. Saya memang cuma 3 kali. Doa pagi, makan pagi sarapan, makan siang, makan malam. Paling tidak 3 kali saya berdoa cukup. Bukan begitu. Maksud saya berdoa di sini, ya berdoa itu benar. Tapi yang maksud saya di sini adalah kita punya waktu khusus untuk cakap-cakap dengan Tuhan. Ngobrol dengan Tuhan lewat doa kita. Supaya kita tahu perasaan Tuhan. Baca Alkitab, renungkan kebenaran firman, supaya kita paham apa maksud Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita yang punya anak, punya cucu, Bapak Ibu Saudara, biasakan dari kecil mereka berdoa. Biasakan dari kecil mereka sudah baca firman, mempelajari kebenaran firman Tuhan. Renungan harian sekarang mah gampang.
Kalau dulu orang-orang tua mungkin seusia saya dan di atas saya, kami dulu kan mesti kalau renungan harian mesti ada buku, betul Pak ya? Ada buku renungan harian, saya selipin di tas saya, bawa ke kantor, itu renungan harian. Sekarang mah gampang, teknologi memudahkan, kita angkat handphone di situ sudah banyak. Pagi-pagi kita sudah dikirimin renungan ya, macam-macam bentuk tulisan, audio, video. Ini tinggal suka mana, mau tidak. Persoalannya kita bawa gadget, boro-boro buka Alkitab, dengar renungan, berselancarlah kita ke mana? TikTok, IG, Facebook, macam-macam kita kan ya. Enggak ada di sini sih, kalau tampang-tampangnya di sini pasti semua mendahulukan baca firman gitu. Harus begitu Pak Bu. Mustahil kita bisa kenal Tuhan dengan benar kalau kita jarang baca Alkitab, jarang dengar renungan, jarang ngobrol dengan Tuhan. Sisihkan waktu khusus untuk kita doa, cakap-cakap dengan Tuhan. Supaya kita tahu apa yang Tuhan mau. Kalau kita jarang ngobrol dengan Tuhan, mustahil kita bisa memperagakan kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu karena kita dekat dengan Tuhan, kita tahu kok Tuhan mau atau tidak mau, Tuhan gak suka. Ketika kita melakukan segala sesuatu, kita langsung paham, aduh ini Tuhan gak suka, saya gak mau. Kenapa saya bisa berpikir seperti itu? Karena saya paham dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sudah membangun keluarga puluhan tahun, udah saling memahami. Bapak udah berapa tahun menikah Pak, Bu? Bapak Kevin? Berapa puluh tahun? 30 tahun menikah. Mustahil nggak saling paham satu sama lain. Satu kedipan mata ibu, Bapak sudah paham. Benar. Oh maksudnya dikedipin, jangan ngomong begitu. Kan kadang-kadang suka gitu. Saya sama istri saya begitu juga Bu. Di jalan, kan ada sesuatu yang kita nggak harus sampaikan orang lain dengar. Kedipin aja. Oh jangan, maksudnya jangan gitu. Nggak boleh gitu. Satu kedipan mata. Ketika kita melakukan sesuatu, terus tahu-tahu istri kita diem. Dia ngelihat ke sana gitu. Dia nggak ngelihat kita. Artinya dia nggak mau kita ngomong. Kita lagi ngomong dengan seseorang. Tahu tak? Kita jalan sama istri. Terus ketemu seseorang. Ada istri kita di depan. Kita akhirnya ngobrol. Istri kita langsung balik belakang. Kita udah paham. Nggak suka dia. Cemburu dia. Kok tahu? Iya puluhan tahun saya bersama dia. Masa saya nggak paham? Betul Bapak Ibu? Makanan ketika kita datang di restoran, Bapak Ibu 30-an tahun kan menikah. Ada orang ngajak makan bareng. Oh pesan ini, pesan ini. Istri tahu, suami saya nggak boleh makan ini. Dia pesenin yang dia suka. Kenapa tahu? Puluhan tahun hidup bersama. Begitu dengan Tuhan. Kalau kita punya keintiman dengan Tuhan, kebersamaan dengan Tuhan. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang Tuhan tidak suka, tahu kita. Tahu, kok tahu? Ya gue sering ngobrol dengan Tuhan, gue tahu perasaan Tuhan. Harus seperti itu. Seperti keintiman suami istri. Keintiman dengan Tuhan harus jauh lebih intim Bapak Ibu Saudara. Supaya kita tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan tidak mau. Bagaimana hidup kita mau berbuah mengenakan kehidupan Kristus kalau kita jarang ngobrol dengan Tuhan. Betul? Bapak Ibu Saudara. Hal pertama tadi miliki pikiran dan perasaan Kristus. Hal kedua, yuk berdoa, baca firman, renungkan kebenaran firman Tuhan setiap saat. Saya nggak bisa menguraikan lebih banyak lagi karena waktu saya sudah habis Bu ya. Gitu ya. Waktu saya sudah habis. Jadi itu yang mau saya sampaikan buat kita Bapak Ibu Saudara. Hidup harus berdampak. Jadi jangan puas dengan apa yang sudah kita capai hari ini. Puji Tuhan kita aktif di gereja. Puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan kita pelayanan. Puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan kita melakukan banyak hal dalam kegiatan gereja. Tapi jangan puas hanya sampai di situ. Puaslah kalau kehidupan Kristus terperaga dalam kehidupan kita. Hidup kita bisa berbuah dan buah itu dinikmati oleh orang di sekitar kita. Mari kita sama-sama berjuang. Tuhanlah yang akan memampukan kita. Amin.